tempat sujudnya. Jangan diangkat, nggak boleh hidungnya diangkat, ngerti? Nempel. Yang kedua, 2 telapak tangan. Berarti sudah berapa? 3. Yang ketiga, keempat dan kelima, 2 lutut. 6 dan 7, jari-jari di bagian kaki melekat ke bumi, nggak boleh diangkat, nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Kalau nggak, sholatnya nggak sah, rukunnya dia tinggal. Nggak boleh dia sholat kalau dalam keadaan tidak suci. Termasuk dikatakan tidak suci kalau dia berwudu tidak sampai ke siku. Ngerti? Hikmah. Ngerti? Wudu tidak sampai ke siku. Ngerti? Bajri, wadrisi. Ngerti? Tidak sampai ke bagian tumit belakang. Itu tidak dianggap bersuci. Kalau dia tidak penuhi syaratnya, berarti dia tidak dianggap sholat. Maka dia wajib mengulang sholatnya karena sholat tanpa taharah. Ya bunaya, wahai ananda, aqimis sholata, tegakkan sholat. Ini dipanggil untuk menegakkan sholat oleh ayahnya. Nih, dulu nih, kalau kamu tidur disuruh sholat nggak sama bapak? Hah? Suruh. Ada yang tidur dibiarin? Ada? Salman, ya kan? Siapa yang dibiarin? Rabah. Ya. Ya. Kalau orang tua yang sayang sama anaknya, kalau anaknya tidur, azan berkumandang, dibangunkan. Nah, bangunlah sholat. Nah, bangunlah sholat. Apalagi sudah wajib baginya, dia sudah mencapai baligh, umurnya sudah 15 tahun, dan dia sudah mimpi basah. Maka kalau orang tuanya tidak mengajak sholat, orang tuanya yang dosa, anaknya juga berdosa. Dua-dua sama-sama dosa, saling tolong menolong untuk berbuat dosa. Maka kata Nabi SAW, muru abna'akum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat sedang usia mereka usia 7 tahun. Orang tua memerintahkan anak sholat ketika dia usia 7 tahun, hukumnya wajib. Kalau dia tidak memerintahkan anaknya usia 7 tahun untuk sholat, dia berdosa. Walaupun sholat itu belum wajib sama anak itu. Tapi kalau anak itu sudah usia 15 tahun, sudah usia baligh, atau dia sudah baligh, walaupun usianya masih 14 tahun, sudah mimpi basah dia, maka orang tua yang membiarkan anaknya tak sholat, maka orang tua itu dikatakan dayyus. Orang tua yang tidak memiliki rasa cemburu ketika ada kemaksiatan yang dilakukan oleh mahramnya, keluarganya. Orang tua dayyus tidak pantas masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, orang tua itu harus betul-betul perhatikan anaknya. Anak ini kadang-kadang bisa menjadi qurratul a'yun. Kadang-kadang dia bisa menjadi penyejuk pandangan. Kadang-kadang juga anak itu menjadi fitnah. Menjadi fitnah. Menjadi apa sahabat? Fitnah. Yang menyebabkan orang tuanya tergelincir langkahnya sehingga dimasukkan ke dalam neraka akibat orang tuanya yang terbuai dengan anaknya tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqmanul Hakim, manusia yang bijaksana, sehingga ucapan beliau
dijadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala oleh Allah. Nasihat Luqman untuk anaknya, ya bunayya aqimus shalah, wahai ananda tegakkan salat. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah yang ma'ruf, perintahkanlah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Setelah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ajak orang lain juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, sabar terhadap apa yang menimpamu. Kenapa? Karena orang yang ngajak kepada yang ma'ruf, orang yang mencegah kemungkaran, meski akan ada cobaan dan ujian, nggak akan langgeng. Meski akan ada cobaan, ada penolakan, ada orang yang tidak suka dengan amalan yang diajak dari kebaikan-kebaikan, mencegah kemungkaran. Tinggal suka. Biasanya amar ma'ruf lebih mudah dibandingkan nahi munkar. Kenapa? Kalau mengajak yang ma'ruf, biasanya orang tahu itu ma'ruf, baik, insya Allah orang terima. Tapi kalau mencegah kemungkaran, ini biasanya orang yang diingkari kemungkaran itu marah dia. Maka sabar atas segala apa yang menimpa, karena itu sudah masuk kepada catatan takdir. Bersabar, kata Allah.